Tema kita pada hari ini adalah walking with faith and responding with commitment. Walking with faith and responding with commitment. Artinya saudara, berjalan dengan iman dan menanggapi dengan sebuah komitmen. Berjalan dengan iman dan menanggapi dengan komitmen. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan belajar bagaimana iman dapat memungkinkan kita hidup penuh dengan komitmen. Memiliki prinsip, tidak mudah terpengaruh dan apalagi terbawa-bawa dengan arus zaman sekarang ini. Ketika kita belajar atau ketika kita berjalan dalam iman kepada Kristus, dibutuhkan sebuah komitmen, saudara. Ya, dibutuhkan sebuah komitmen. Minggu lalu saya menjelaskan ketika kita berjalan di dalam iman bersama dengan Kristus dibutuhkan sebuah apa? Obedience, sebuah ketaatan. Dan hari ini saya akan mengajarkan bagaimana bahwa di dalam kita menjalani iman kita mengikuti Dia, dibutuhkan hal yang kedua, yaitu komitmen. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin sekarang kita bertanya, apakah komitmen itu? Mengapa komitmen begitu sangat penting di dalam kita menjalani iman kita? Nah, hari ini kita akan kembali belajar melalui kehidupan Nabi Elia. Kita akan belajar ada 3 makna dari komitmen, dan saya berharap melalui ketiga makna daripada komitmen Elia ini, kita dapat membangun kehidupan yang tidak hanyut oleh arus atau tidak terbawa-bawa oleh pengaruh dunia ini. Namun kita lebih memilih hidup penuh dengan komitmen. Dalam peribahasa Nias, saudara, ada istilah hule bulu gai hili. Artinya apa, saudara? Seperti daun pisang yang hidup di bukit. Pisang yang ada di bukit itu, saudara, ketika daunnya ditiup oleh angin ke barat, maka dia akan ikut ke barat. Ketika dia ditiup angin ke timur, dia akan ke timur. Nah, hidup di dalam iman ini, saudara, menjalani kehidupan dengan penuh iman, itu bukan seperti itu, saudara. Ikut sana, ikut sini, saudara. Tetapi dibutuhkan sebuah prinsip, dibutuhkan sebuah komitmen, saudara. Nah, untuk itu saya akan mengajak saudara semua untuk membaca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 24. Di sini kita akan melihat ada 3 makna daripada komitmen yang diperlihatkan oleh Nabi Elia. Dan dari sana nanti kita akan belajar, sehingga ketika kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, saudara, kita bisa menjalani kehidupan dengan iman dan dengan menanggapinya dengan sebuah komitmen. Amin, saudara. Namun sebelum kita membaca ayat ini, saudara, saya ingin menjelaskan latar belakang dari ayat ini. Nah, di bagian ini dicatat pertemuan Nabi Elia dengan Raja Ahab, Raja Israel yang memerintah pada waktu itu. Seluruh rakyat Israel dan para nabi Baal dan Asyera, yaitu dewa-dewi berhala yang disembah oleh bangsa Israel. Ya, sebagaimana apa yang saya sudah jelaskan minggu lalu, saudara, penyembahan berhala yang Israel sudah lakukanlah yang menyebabkan Allah menutup langit selama berapa, saudara? Selama 3 tahun 6 bulan, 3 tahun setengah, sehingga di wilayah Israel dan juga beberapa wilayah di sekitar Israel pada saat itu, setelah Nabi Elia berdoa, tidak turun hujan. Langit ditutup dari awan, bahkan tidak ada awan, tidak turun hujan. Selama berapa lama, saudara? 3 tahun 6 bulan. Itu bukan waktu yang sebentar, saudara. Itu cukup lama. Itu sebuah bencana, saudara. Bencana kekeringan terjadi melanda Israel dan wilayah sekitarnya, saudara. Di dalam masa yang sukar itu, saudara, justru sebaliknya Allah memelihara Elia. Minggu lalu saya sudah jelaskan pemeliharaan Allah atas Elia dimulai ketika dia dibawa ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, dan kemudian dia disuruh pergi kepada desa Sarfat, saudara, di Sidon. 3,5 tahun kemudian Allah menyuruh Elia untuk menjumpai Raja Ahab. Setelah masa perjalanan
pemeliharaan Allah atas Elia selama 3,5 tahun, saudara, Allah menyuruh Elia untuk menjumpai Raja Ahab. Elia menemui Raja Ahab dan meminta agar Raja Ahab mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan para nabi Baal serta Asyera untuk menemui Elia di Gunung Karmel. Kenapa? Apa tujuannya, saudara? Elia akan menunjukkan kepada Raja Ahab dan bangsa Israel, ya, siapakah Allah yang sejati itu? Siapakah Allah yang seharusnya mereka sembah? Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, mendengar permintaan Elia ini, saudara, Raja Ahab menyetujui permintaan Elia. Sehingga selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 24 kita baca bersama, dicatat sebagai berikut. Ayat yang ke-20 dikatakan, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya dan menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Ayat yang ke-24, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Nah, Elia menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana iman Elia yang terlihat di dalam komitmennya kepada Tuhan. Pengenalan Elia akan Tuhan, itulah yang membangkitkan iman di dalam diri Elia, yang ditanggapi dengan sebuah komitmen yang kuat, yang selanjutnya berakibat kepada pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan dia. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, Elia mengenal siapa Allah yang sejati. Sehingga ia berjalan di dalam iman dan menanggapi keberadaan Allah itu dengan sebuah komitmen. Dan akibatnya Allah memberikan pemeliharaan bagi Elia di masa-masa sukar. Tidak hanya 3,5 tahun yang lalu ketika mereka mengalami masa kekeringan, tetapi juga pada saat dia akan menghadapi masyarakat atau bangsa Israel, Raja Ahab, dan bahkan para nabi-nabi Baal. Dia percaya, ya, dia memiliki sebuah ketaatan, dia memiliki sebuah komitmen, saudara. Dan itulah yang membuat Elia meyakini, ya, dia beriman kepada Tuhan. Dan saya juga percaya pemeliharaan Allah yang sama yang terjadi kepada Elia di masa-masa yang sukar itu, saudara. Hal yang sama juga kita bisa alami dalam hidup kita. Amin. Di masa yang sukar ini kita pun dapat mengalami pemeliharaan dan mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Tuhan dapat menampakkan, ya, kekuasaannya di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap masa sukar di dalam kehidupan kita ini, saudara. Bahkan Tuhan sanggup menolong kita untuk meraih masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan, yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, dari pembacaan kita ini, saudara, kita dapat melihat 3 makna dari komitmen, saudara. Nah, makna yang pertama daripada komitmen ini adalah sikap hati yang tidak bercabang. Ya, yang pertama, komitmen adalah sikap hati yang tidak bercabang. Bercabang, ya, atau istilah di dalam kitab Wahyu, saudara, di dalam pasal yang ketiga, ya,
ketika sesuatu yang bercabang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Laodikia. Apa itu saudara? Yaitu ketika mereka diperhadapkan ke dalam sebuah persimpangan saudara. Mereka tidak memilih panas juga tidak memiliki dingin saudara. Mereka memiliki satu sikap hati yang bercabang saudara. Tidak panas dan juga tidak dingin saudara. Jemaat Laodikia tidak berani mengambil pilihan yang tegas. Panas tidak, dingin juga tidak. Inilah sikap hati yang bercabang. Itulah sikap rakyat Israel di Gunung Karmel, saudara. Sikap hati yang bercabang. Seperti apa yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika bangsa Israel diperhadapkan antara memilih Tuhan atau Baal, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Mengikut Tuhan dengan segenap hati jelas tidak mereka lakukan. Sebab buktinya mereka menyembah Baal. Lalu apakah mereka juga sudah mengikuti Baal dengan sepenuh hati? Tidak juga saudara. Sebab saat itu sebenarnya mereka tidak berani membuat pilihan yang jelas. Sikap seperti inilah yang membuat Allah merasa enek saudara ya, mual saudara. Inilah yang dicatat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16. Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia demikian, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, ada banyak orang mulai menyadari jika selama ini hatinya telah menjauh dari Tuhan, betul ya? Kita melihat di jalan-jalan di beberapa negara, mereka mulai berseru memanggil nama Tuhan. Ya, mereka mulai merasa membutuhkan Tuhan. Ketika kesukaran datang maka mulailah dia merasakan membutuhkan Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam realitasnya banyak orang hidup dengan sikap hati yang timpang, bercabang hatinya. Ya, sebagai contoh, kalau sedang dalam gereja saudara, ada banyak orang seperti malaikat. Jalannya diatur, senyumnya diatur, lirikannya diatur, omongannya juga diatur. Ya. Tapi ketika keluar dari gereja saudara, sikap aslinya nampak kembali. Omongannya penuh dengan nama-nama kebun binatang saudara. Ya. Lirikannya penuh dengan kebencian dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, inilah sikap hati yang tidak memiliki komitmen. Dalam masa pandemi corona hari-hari ini saudara, rasanya saya berpikir sepertinya Allah mengizinkan ini terjadi supaya setiap orang yang beribadah itu beribadah di rumah masing-masing. Dan mereka kembali tidak lagi berlagak sebagai malaikat. Tetapi harus mereka menjadi apa aslinya mereka. Ya, itulah makna yang pertama daripada komitmen. Mengikut Tuhan dengan hati yang lurus, tidak bercabang. Kalau ikut Tuhan ya benar-benar ikut Tuhan, bukan setengah-setengah ikut Tuhan. Sama seperti kata lagu, mengikut Yesus keputusanku. Tahu lagunya ya? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus itu keputusan kita. Kita tidak boleh mengingkarinya, saudara. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, komitmen adalah sikap hati yang setia apapun harganya. Komitmen adalah sikap hati yang setia apapun harganya. Setia sampai akhir, bukan ikut-ikutan. Setia sampai akhir bukan dengan melihat apa yang kebanyakan orang lakukan lalu kemudian ikut-ikutan, lalu kemudian mengkompromikan prinsip-prinsip yang seharusnya tidak boleh dikompromikan. Dan kemudian ikut-ikutan dengan apa yang orang lain juga lakukan. Lihat,
Bagaimana sikap Elia yang diutarakan di dalam ayat yang ke-22 yang kita baca tadi, saudara? Dikatakan, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Walaupun seluruh Israel telah menyembah Baal, Elia tidak ikutan-ikutan. Walaupun ada 400 nabi Baal dan ditambah lagi 400 nabi Asyera, saudara, yaitu dewi yang menjadi istri dari berhala Baal, Elia tidak ikut-ikutan menyembah Baal, saudara. Walaupun seperti apa yang sudah kita pahami bersama, bahwa seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, bahwa hanya tinggal Nabi Elia sendiri yang hidup melayani Tuhan sebagai nabinya. Elia pantang mundur. Itulah sikap setia apapun harganya. Elia tidak lari dari panggilan Tuhan. Kesetiaan itulah yang mengundang penghargaan Tuhan, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Amin. Dia adalah pribadi yang maha setia. Orang tentu saja akan menghargai orang lain yang memegang prinsip atau tata nilai yang sama dengan dirinya. Betul ya? Orang yang jujur akan menghargai orang yang sama-sama jujur seperti dirinya. Dan tentu saja merasa gerah, merasa kesal, merasa marah, atau merasa tidak suka, tidak nyaman untuk berkumpul dengan para pembohong. Betul ya? Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia, saudara. Di dalam kesetiaannya kepada janjinya, Yesus telah rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dengan harga yang sangat mahal dia bayar, saudara. Dia berikan nyawanya di kayu salib. Itu sebabnya Yesus menghargai orang yang memegang komitmen. Itu sebabnya orang yang bersikap setia kepadanya dengan apapun harganya tidak akan pernah diabaikan Tuhan, saudara. Hidup ini karena anugerah, saudara. Amin. Dan apabila Tuhan bersedia menjawab doa kita, hal itu bukan karena kita layak atau baik, namun karena anugerahnya. Bukan berarti juga demikian lalu kemudian Tuhan tidak memperhatikan sikap hati dari orang-orang yang memanjatkan doa kepadanya. Tidak. Tuhan juga melihat hati kita. Nah, inilah yang diutarakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sebagai ayat pengantar yang menjelaskan tentang Elia, tentang iman Elia di ayat yang ke-17 dan ke-18. Seperti bagaimana yang sudah sempat saya bahas pada minggu lalu. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dicatat seperti demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, dari konteks ayat ini saudara, siapakah orang benar yang dimaksudkan di sini? Siapa? Nah, di dalam ayat 17 dan 18 diberikan contoh di situ siapa? Nabi Elia. Nabi Elia adalah pribadi yang setia apapun harganya. Orang yang berkomitmen kepada hal yang benar, doanya tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang berkomitmen kepada hal yang benar, doanya tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Tuhan akan memelihara dan menyediakan mujizat bagi orang-orang yang demikian. Amin. Itulah makna yang kedua saudara dari komitmen, yaitu sikap hati yang setia apapun harganya. Sikap yang ada pada diri Yesus Kristus sehingga namanya juga disebut sebagai yang setia. Namanya setia karena dia setia kepada firman dan umatnya. Amin saudara. Oleh sebab itu, mari hidup di dalam sikap hati yang setia apapun harganya. Makna yang ketiga dari komitmen yang kita belajar daripada kehidupan Elia adalah komitmen itu adalah sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang diambil. Bukan sikap hati yang tanggung-tanggung, ya, atau sikap hati yang diwarnai dengan kebimbangan, tetapi sikap yang tegas, jelas, lugas dalam membuat pilihan. Inilah yang dimaksud dengan sikap
hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang diambil. Komitmen seperti itulah yang diutarakan Elia di depan Raja Ahab, seluruh bangsa Israel dan para nabi Baal serta Asyera di Gunung Karmel. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 24a, di sana dikatakan saudara, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Perhatikan baik saudara, Elia tidak merasa ragu atas pilihan yang dia buat di dalam anugerah Tuhan. Yaitu apa saudara? Dia menyembah Tuhan. Dia tidak pernah ragu saudara. Dia katakan kepada rakyat Israel dan para nabi Baal, silakan kalian memanggil nama Allahmu dan minta dia menurunkan api dari langit untuk menjawab doa dan persembahan yang kalian berikan kepadanya. Sedangkan aku juga akan memanggil nama Tuhan. Wow, luar biasa saudara ya. Sebuah pertunjukan yang sangat spektakuler. Elia tidak merasa ragu terhadap Tuhan yang dia percayai. Elia tidak pernah merasa ragu terhadap kesetiaan dan kuasa Tuhan yang dia percayai. Dia yakin kalau ia berdoa maka Tuhan pasti akan menjawab doanya. Elia tidak merasa ragu terhadap komitmen Tuhan kepada firman-Nya di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Elia berani menantang Ahab, seluruh rakyat Israel dan bahkan para nabi-nabi Baal serta Asyera di depan umum saudara. Dia yakin Elia bukan tipe orang yang merasa malu mengakui siapa Tuhannya saudara. Hari-hari ini ada banyak orang merasa malu ya percaya kepada Yesus. Elia adalah pribadi yang tidak ragu terhadap pilihan yang dia ambil, yaitu mempercayai Allah. Itulah komitmen saudara. Komitmen seperti itulah juga yang ada di dalam diri Eric Liddell, seorang atlet lari dari negara Inggris saudara, dan juga pemegang rekor nasional Inggris untuk lari 100 meter. Komitmen yang Eric tunjukkan di dalam Olimpiade yang diselenggarakan di kota Paris pada tahun 1924. 6 bulan sebelum pertandingan Olimpiade di Paris dimulai saudara, Eric Liddell menerima jadwal pertandingan. Dan sewaktu dia mengetahui bahwa lomba lari 100 meter yang menjadi bidang yang akan dipertandingkan pada hari Minggu saudara, dengan terang-terangan Eric Liddell menolak untuk ikut bertanding. Wah, luar biasa saudara ya. Dia menolak. Bagi Eric hari Minggu adalah hari bagi dirinya untuk beribadah. Dia tidak menganggap bahwa ibadah kepada Tuhan itu lebih atau nomor 2 atau tidak penting. Lebih penting medali emas Olimpiade, tidak saudara. Justru dia menempatkan ibadah kepada Tuhan itu sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Akibatnya masyarakat Inggris tentu saja sangat kecewa kepada keputusan Eric Liddell. Dan jelas saja saudara, dia mulai dibully. Surat-surat kabar Inggris menjuluki dirinya sebagai pengkhianat bangsa. Gak enak saudara. Putra mahkota kerajaan Inggris juga berusaha untuk membujuk Eric Liddell. Namun dengan tegas Eric Liddell menjawab, I am not running. Saya tidak akan berlari. Dan akhirnya saudara, Eric Liddell terpaksa diikutkan di dalam cabang olahraga lari, ya, lomba lari 400 meter yang bukan menjadi keahliannya. Dan perhatikan saudara, pada saat Eric Liddell berjalan menuju ke garis start dalam pertandingan lari 400 meter saudara, tiba-tiba seorang dari tim Olimpiade dari Amerika Serikat menyelipkan secarik kertas ke tangan Eric Liddell. Dan kertas itu saudara berisi kutipan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 30 yang berbunyi, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Dengan menggenggam kertas itu saudara, Eric Liddell berlari dan dia merebut medali emas dan bahkan memecahkan rekor Olimpiade lari 400 meter. Walaupun peristiwa ini sudah berlalu 100 tahun, namun sampai hari ini saudara, nama Eric Liddell tetap menjadi buah bibir kesaksian iman Kristiani di seluruh dunia. Bahkan pada waktu itu sudah diangkat ke layar lebar, ya, dalam bentuk sebuah film saudara. Ya, sebagaimana Elia
sebagaimana Erik Liddell, kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya siapa Allah kita, kita tidak akan ragu-ragu di dalam menyatakan iman kita di dalam komitmen kepadanya. Amin. Inilah komitmen. Yang pertama apa tadi saudara? Sikap hati yang tidak bercabang. Komitmen makna yang kedua apa saudara? Sikap hati yang setia apapun harganya. Dan yang ketiga, sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang sudah diambil. Komitmen karena kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita. Amin. Siapa yang memegang kehidupan kita? Tentu saja Allah. Yang kita kenal di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memegang seluruh dunia dengan tangannya. Dia Tuhan Yesus yang mengendalikan seluruh dunia ini dengan tangannya. Tuhan Yesus yang menguasai seluruh dunia ini dengan kasih, dengan kuasa dan kesetiaannya. Nah, kalau Tuhan yang memegang seluruh dunia, alam semesta ini dengan tangannya dan penuh kasih, kuasa dan kesetiaan, maka berita baiknya pada hari ini saudara, kita tidak boleh khawatir. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita saudara. Karena Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu memegang masa depan itu saudara. Kalau Tuhan Yesus yang mengendalikan dan menguasai seluruh dunia dengan tangannya, maka kita tidak akan bingung tentang apa yang akan terjadi akan hari esok. Bagaimana masa depan kita, semuanya sudah ada di dalam tangannya. Yang perlu kita lakukan, miliki perjalanan iman bersama dengan Tuhan dengan merespon dengan komitmen. Komitmen. Amin. Sebagaimana Allah memelihara kehidupan Elia, Dia juga sanggup memelihara kehidupan kita. Amin saudara. Sebagaimana Allah sanggup membuka jalan dengan mujizatnya di masa Elia, saya juga tetap percaya bahwa hari ini Allah sanggup melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah menolong Erik Liddell dengan kesetiaannya, bahkan dia tidak dipermalukan oleh Allah karena imannya memilih tidak berlomba di hari Minggu. Dan Allah memberikan penghormatan kepada dia, memberikan juara kepada Erik Liddell. Saya juga percaya Tuhan akan mampu menolong setiap kita, apapun persoalan yang kita hadapi. Allah sanggup menolong setiap orang yang berkomitmen kepadanya. Amin saudara. Oleh sebab itu, tetap mempercayai dia di dalam kehidupan. Tetap menempatkan dia sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan. Bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, yang telah menegaskan kepada kami bahwa sikap hidup yang penuh komitmen itu adalah penting kami miliki di dalam kehidupan ini. Karena hanya dengan demikianlah maka kami akan melihat masa depan yang penuh harapan. Karena ketika kami memiliki sikap hati yang tidak bercabang, maka itu berarti kami sedang meyakini Engkau sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Sikap hati yang setia apapun harganya Engkau tuntut ada di dalam hidup kami. Karena hanya dengan demikian Engkau akan menunjukkan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ketika kami setia mengikut Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami memiliki sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan kami, yaitu mempercayai Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, menjadikan Engkau sebagai pengendali seluruh kehidupan kami, maka kami percaya komitmen kami ini akan membawa kami mengalami pertolongan, membawa kami mengalami kemurahan, bahkan membawa kami mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur, kami percaya setiap kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini, hati kami dipulihkan kembali. Kami mau mengambil keputusan pada hari ini Tuhan, untuk terus memiliki komitmen yang teguh di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.